patut diduga ada kelalaian dari level provider, apakah pada level tenaga kesehatannya, administrator layanannya, tenaga kesehatan petugas, atau bahkan manajemen rumah sakit atau vaskes. Prosedur untuk memfasilitasi arah komunikasi dan memastikan semuanya menghargai martabat dan memanusiakan manusia. Kita sudah mendapatkan banyak sekali perbincangan di media publik, media massa, media sosial tentang adanya kasus emergensi, penolakan atau juga mungkin penyebab meninggalnya seorang ibu hamil yang ditengarai karena adanya penolakan di fasilitas kesehatan rujukan, dan itu adalah RSUD, salah satu rumah sakit umum di daerah Subang, Jawa Barat. Nah, dalam konteks ini kita bisa melihat dari 3 perspektif sekaligus. Pertama adalah perspektif patient centeredness, pelayanan yang berpusat pada pasien. Sobat Inspirasi Indonesia, saat ini sebenarnya PR terbesar negara kita, bangsa kita adalah kembali kepada kearifan, memuliakan martabat kemanusiaan. Ini yang kita sebut dengan prompt attention, respect for dignity, dan ini yang seringkali hilang pada pelayanan publik, khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Jadi yang dimaksud untuk respect, kemudian dignity dan juga responsiveness atau ketanggapan itu, bagaimana orang itu hadir melalui komunikasi yang nyaman, komunikasi yang baik, keramah tamahan, penyambutan, dan juga kehangatan sebagai keluarga. Seringkali kita dapat di rumah sakit itu orang datang ditanya terlebih dahulu itu bukan pada aspek yang dia keluhkan, tetapi pada hal-hal administratif, apakah jenis pembayaran atau jaminan kesehatannya, atau bahkan berkaitan dengan statusnya, apakah dia orang biasa ataukah dia orang yang memiliki titel, orang-orang yang memiliki jabatan atau tidak. Dan pada akhirnya potensi diskriminasi tinggi, dan ini yang menjadi perbedaan pelayanan kita sering sekali di daerah dibandingkan di daerah-daerah yang perkotaan, apalagi di luar negeri. Nah, kemudian kalau dari perspektif Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, tentu saja sesuai dengan regulasi, terutama Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kegawat daruratan kesehatan, di pasal 32 dikatakan setiap orang yang hadir dan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dalam keadaan emergensi, kegawat daruratan, pantang atau haram, ya tanda kutip, untuk ditolak. Apakah itu berkaitan dengan ketersediaan fasilitas yang betul-betul tidak memadai, ataukah berkaitan dengan administrasi layanan, termasuk menanyakan jaminan, termasuk meminta DP atau pembayaran di depan. Itu tidak dibolehkan. Bisa saja, jadi ada 3 sekaligus tadi. Pertama, ada yang berkaitan dengan sanksi administratif, mulai dari etika pelayanan dan juga ini internal rumah sakit. Yang kedua berkaitan dengan pidana bahkan, karena kalau terjadi mal prosedur dan malpraktek, tenaga kesehatan yang seharusnya memiliki kewenangan di situ kemudian menyalahgunakan kewenangannya menyebabkan orang cacat dan meninggal dunia, bisa sampai ke level pidana. Dan bahkan perdata berkaitan dengan rumah sakit, kalau terjadi kerugian material dan imaterial yang bisa disebabkan dan menyebabkan kerugian pada pasien dan keluarga terkait dengan layanan yang diberikan di rumah sakit tersebut. Tapi di dalam persoalan ini tentu saja harus diselidiki secara khusus, secara fokus dan tepat, di mana titik yang menjadi persoalan. Rasanya di sini ada di frontliner, ya, di pelayanan garis depan, apakah pada level operator informasi ataukah pada level tenaga kesehatan yang seharusnya mampu memberikan asuhan pelayanan kesehatan. Kalau hasil investigasinya itu mengenai tenaga-tenaga administrator, itu bisa berkaitan dengan etik pelayanan dan biasanya sanksi administratif, mulai teguran atau juga sanksi kedisiplinan pegawai. Tetapi kalau terjadi pada aspek medical error pada mereka yang memiliki kewenangan klinis dan medical privilege, maka itu juga bisa masuk ke ranah profesi dan bisa lebih tinggi lagi sanksinya dari profesi.
Dalam situasi normal di Indonesia itu ada regulasi Peraturan Menteri Kesehatan tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan, dan biasanya memang berjenjang dari primary healthcare. Kalau kita sebut dengan primary healthcare atau layanan kesehatan dasar, bisa puskesmas, bisa klinik, bisa praktek mandiri tenaga kesehatan, dokter, bidan, dan lainnya, atau juga bisa balai pengobatan, laboratorium, unit transfusi darah, dan lainnya. Tetapi dalam kasus ini kan memang sudah kita lihat ya testimoni dan kesaksian bahwa ini dirujuk oleh puskesmas. Kita harus ingat, puskesmas itu adalah organik pemerintah, bagian yang integral dalam sistem rujukan itu sendiri, dan apalagi ini dari puskesmas ke rumah sakit atau RSUD-nya. Nah, khusus mengenai rujukan dalam kegawat daruratan pelayanan obstetrik neonatal itu diatur. Ada yang disebut dengan fasilitas pelayanan primer ya, fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang bersifat emergensi dasar ya, pelayanan obstruktif, pelayanan neonatal emergensi dasar, sementara rumah sakit pelayanan neonatal emergensi komprehensif. Artinya puskesmas itu sebagai puskesmas PONET dan rumah sakit sebagai rumah sakit PONEK ya. Makna PONET dan PONET pada level screening sampai deteksi resiko persalinan, kehamilan sampai melahirkan ada di dalam mekanisme puskesmas sebagai layanan dasar. Tetapi pada level PONEK, pelayanan obstetrik neonatal emergensi komprehensif, rumah sakit juga siap baik pada peralatannya, pada aspek operator atau tenaga objinnya, SPOG biasanya, atau pada level fasilitas dan other equipment-nya, peralatan lain. Nah, maka itu kalau RSUD Subang sudah berstatus PONEK, harusnya udah komprehensif, jelas-jelas PONEK itu komprehensif. Jadi tidak ada lagi persoalan atau permasalahan administratif yang memungkinkan misinformasi. Bahkan di rumah sakit itu sudah dikenal istilah SP2GDT. Jadi sistem pencegahan dan pengendalian pelayanan kegawat daruratan kesehatan. Nah, kalau rumah sakit itu terbiasa, maka mulai dari tenaga kesehatan di level puskesmas mengangkat telepon untuk rujukan, kemudian diiyakan, dirujuk menggunakan ambulans atau dibawa oleh petugas, dikawal dari fasilitas primernya sampai sekundernya, itu wilayah itu adalah wilayah provider dan integrasi layanan. Tidak ada ruang kesalahan pasien pada hal ini. Jadi saya sekali lagi menyampaikan, tidak ada ruang kesalahan pasien dan keluarga dalam hal ini. Begitu bicara sistem rujukan itu, yang bicara seluruhnya adalah integrasi pelayanan oleh provider, baik yang kita sebut tadi pelayanan primer di level puskesmas maupun sekunder atau komprehensif di level rumah sakit. Oleh karena itulah, ketika ada keluhan, testimoni, pengalaman sampai jatuhnya korban, patut diduga ada kelalaian dari level provider, apakah pada level tenaga kesehatannya, administrator layanannya, ataupun tenaga kesehatan petugas, atau bahkan manajemen rumah sakit atau vaskes itu sendiri. Tentu banyak hal yang memungkinkan, maka itu kita tunggu bagaimana hasil investigasi dari pihak-pihak yang berwenang di dalamnya. Kita harus underline kata ditolak ya. Ditolak ini seperti apa? Rasanya dalam dunia manajemen pelayanan kesehatan idealnya tidak ada kata-kata penolakan. Yang ada adalah komunikasi eksternal yang berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan. Misal, ada orang dirujuk karena adanya kecelakaan, ada tabrakan bruk gitu ya. Orangnya terjadi fraktur, dirujuk ke suatu pelayanan kesehatan terdekat. Karena dalam keadaan emergensi darurat, dia tidak boleh ditolak. Maka di rumah sakit itu yang ada dan pasti ada adalah instalasi gawat darurat atau IGD. Di ruang IGD itu dilakukan anamnesis, dilakukan proses triase sampai life saving. Orang itu harus selamat dulu dari resiko ketidakselamatan dini. Itu sebab life saving atau penyelamatan jiwa itu menjadi tujuan utama di IGD. Begitu di IGD dia sudah stabil, maka dia akan dirujuk
pada level vaskes dan kompetensi yang memilikinya. Apakah di rumah sakit itu misalnya kalau kita bicara fraktur, di situ ada peran anestesi, pasti ada dokter bedah ortopedi atau bedah tulang. Apakah di rumah sakit itu ada dan tersedia dokter ortopedinya? Kalau tidak ada, maka dia akan dirujuk, tetapi bukan ditolak, melainkan dia diterima, dilakukan tindakan emergensi di IGD. Maka kegawat daruratannya terlewati. Dengan demikian rumah sakit memiliki waktu untuk melakukan upaya pemilihan dan pemilihan di mana di rumah sakit vaskes lain mana yang mungkin untuk dirujuk yang tersedia dokter ortopedinya. Prinsip yang sama terjadi juga untuk kasus-kasus yang lain, termasuk yang kita bahas hari ini tentang adanya kasus seorang ibu yang sedang hamil, yang dalam keadaan sebenarnya udah masuk kepada masa persalinan, kemudian terjadi pecah ketuban. Ini yang menurut cerita dan kronologis keluarga. Maka saat itu ada pelayanan emergensi. Nah, dilalah harusnya dia masuk ke instalasi gawat darurat, kemudian dilakukan asesmen oleh tenaga medis yang ada, baru setelah dilakukan upaya life saving di situ akan dilihat di mana tempat untuk dirujuk yang pas bila memang harus dirujuk. Tetapi rasanya sih hemat saya sekali lagi kita tidak perlu menyalahkan karena memang di situ ada ruang investigasi. Harusnya life saving itu yang utama dan tidak ada kata penolakan untuk pasien. Ada dua kan, pertama di internal rumah sakit. Makanya ini himbauan ya untuk pasien dan keluarga, siapapun kita, karena kita dalam satu kesempatan bisa saja menjadi pasien atau orang yang membutuhkan layanan kesehatan di rumah sakit. Pertama, pasti kita bertemu dengan manusia kan, kita nggak mungkin ada bertemu dengan makhluk gaib di rumah sakit kan. Oke, ketika kita bertemu dengan manusia, tanyakan dengan jelas, Anda sedang berhadapan dengan siapa? Kalau di IGD, apakah Anda berhadapan dengan operator komunikasi seperti halnya perawat yang sedang jaga, atau bahkan Anda tanya dokter yang bertanggung jawab saat itu, atau bahkan kalau ada adalah supervisornya atau penanggung jawab gawat darurat yang on duty saat itu. Siapa? Nah, Anda perlu mengetahui supaya Anda tahu siapa yang mendapatkan responsibility, yang bertanggung jawab atas komunikasi Anda dengan pihak rumah sakit. Jadi Anda berhak menanyakan semua informasi tentang status pasien atau kondisi pasien setelah ditangani tenaga kesehatan, dan juga Anda berhak menanya semua mekanisme atau prosedur penanganan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut. Ini bagian dari jaminan Undang-Undang Keterbukaan Informasi, karena layanan kesehatan juga layanan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, andai Anda menemukan ada problema atau ketidakpuasan atau masalah yang berkaitan dengan hak yang tidak terpenuhi, Anda bisa naik. Tentu dalam kondisi yang bisa sudah nyaman. Anda lihat di rumah sakit itu biasanya ada bagian humas atau bagian komunikatornya ya, untuk komunikasi publik. Biasanya manajer pelayanan kalau dikaitkan dengan pelayanan kesehatan yang ada. Pada level yang lebih besar lagi, keluhan seperti ini Anda bisa sampaikan ke lembaga pemerintah yang bernama Ombudsman, dan Ombudsman sangat welcome. Tempo hari kami sudah duduk bareng Ombudsman, kurang lebih ada 700 keluhan dan juga laporan yang berkaitan dengan hal ini, dan ini menjadi PR bahwa layanan kesehatan kita sedang tidak biasa-biasa saja. Saya pikir secara sistem dan regulasi kita sudah cukup banyak instrumen kebijakan ya. Tidak kurang kita miliki 3 undang-undang yang sangat erat kaitannya dengan ini. Pertama, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang hak dan kewajiban pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban pasien dan keluarga. Ada Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, dan ada Undang-Undang Layanan Publik. Dan Undang-Undang Layanan Publik ini juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Jadi begitu kita bicara antara hubungan antara pasien, customer dengan provider, pemberi layanan kesehatan, 3 undang-undang ini yang mengatur. Belum lagi turunannya, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, dan bahkan ada etika layanan kesehatan yang diatur oleh profesi, dan ini semua menjadi guidance. Jadi pada level undang-undang udah nggak ada masalah. Sekarang ini persoalannya adalah
pada standarisasi dan instalasi nilai pada tenaga kesehatan dan hospital governance, tata kelola rumah sakit yang baik. Oleh karenanya saya pikir pemerintah melalui Kementerian Kesehatan wajib melakukan upaya pemantauan kedisiplinan dan communication skill for health workers ya, dimanapun, baik pada level puskesmas, klinik maupun rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain. Kemampuan kita itu tidak selalu berkaitan dengan klinis, bukan sekedar persoalan clinical governance, tetapi juga berkaitan dengan customer satisfaction dan juga berkaitan dengan dignity dan respect each other. Itu yang menjadi poin kita. Ya, inilah pertanyaan yang menjadi kunci ya dari semua kegamangan nasional kita, bahwa Presiden menyampaikan ya, potensi 165 triliun devisa yang hilang, yang seharusnya itu bisa kita tarik dan pertahankan ke dalam negeri. Lantas kenapa orang memilih? Kurang lebih antara 600 ribu hingga 1 juta orang Indonesia per tahun yang berobat ke luar negeri. Sobat Inspirasi Indonesia, tentu saja dari sekelumit bahasan kita tadi ada 3 poin. Yang pertama berkaitan dengan patient centeredness less, artinya Indonesia potensi kehilangan penghargaan terhadap martabat memuliakan pasien sebagai sentral pelayanan. Dulu paradigma pengobatan itu adalah physician centeredness, atau dokter sebagai segala-galanya penentu layanan kesehatan. Sekarang tidak. Penentu layanan itu bukan persoalan dokter, tetapi profile customer atau profile pasien. Itu sebab berhadapan dengan pasien yang paling utama adalah menghormati kenyamanan dari aspek kultural, penghargaan terhadap sisi kemanusiaan, kesopanan, keramah tamahan, kecepatan dan ketanggapan. Ini nggak bisa ditawar. Orang kalau sudah nyaman berkomunikasi, semuanya akan menyerahkan, bahkan jati diri. Tetapi kalau kecewa, maka dia akan mencari sisi-sisi lain yang bisa dia buat nyaman. Itu juga boleh jadi yang menyebabkan banyak orang Indonesia yang memilih ke luar negeri karena ada kecepatan dan ketepatan respon. Ada prosedur, ada standar yang juga tidak terlanggar oleh tenaga kesehatan yang ada di sana. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua menyangkut clinical effectiveness. Memang ada kegamangan besar di Indonesia ketika ada model jaminan kesehatan nasional kita yang diselenggarakan oleh BPJS, itu menyebabkan ratusan mungkin kasus readmission. Artinya pelayanan yang berulang, adanya proses yang panjang untuk sekedar mulai dari pendaftaran, mendapatkan konsultasi, bagaimana diagnosis sampai terapi, dan apalagi bicara rehabilitasi. Ini menjadi problem. Sementara kalau kita lihat bagaimana pasien-pasien yang memiliki jaminan kesehatan di luar yang standar BPJS, boleh jadi dia asuransi perusahaan, boleh jadi dia fee for service atau out of pocket yang memang dia orang kalangan mampu, boleh jadi dia akan lebih mudah memilih ke luar negeri. Padahal juga di luar negeri ya, apalagi di negara tetangga kita Malaysia, Singapura, Thailand, itu boleh kita katakan 30-40% rata-rata sudah mengenyam pendidikan di Indonesia. Paling tidak mereka pernah belajar dari dokter-dokter hebat dari Indonesia. Bahkan negara kita dengan penduduk boleh jadi 280 juta lebih saat ini adalah negara dengan kasus yang paling banyak variasi bidang penyakit dan kedokteran, sehingga keilmuan pun, scientific proses pun begitu kaya dengan pengayaan keilmuan baru dan modern. Jadi dari aspek kemampuan atau health workers capabilities, boleh jadi Indonesia yang terbaik di Asia Tenggara dan kompetitif di Asia Pasifik. Tapi ada problem yang ketiga yang menjadi tantangan kita, itu menyangkut hospitality dan juga menyangkut tourism. Sekarang ini ada yang disebut dengan health tourism atau wisata kesehatan. Ada juga medical tourism atau layanan medis atau wisata medis. Hal-hal ini sebenarnya menyasar orang-orang yang tidak pada kasus terminate, bukan mereka dengan penyakit degeneratif yang imobilisasi, tapi orang-orang yang masih dalam keadaan screening,
jadi pengobatan itu lebih kepada aspek refreshing, jadi mereka yang masih ingin memeriksakan diri, yang masih bisa mobilitas, warawiri, sehingga need mereka untuk medical services itu paralel dengan need mereka untuk hospitality and tourism. Nah, ini bukan persoalan yang paling pokok. Paling pokok tadi itu nomor satu adalah patient centeredness. Kalau puas karena penghargaan terhadap martabat, mereka termotivasi untuk sembuh secara klinis dan bicara clinical effectiveness. Tetapi kalau bisa ada wisata, kenapa tidak? Shopping tambahan. Tetapi biasanya ini orang-orang yang berduit. Dan yang tentu saja yang harus kita bungkus menjadi sebuah transformasi besar, adanya policy transformation yang berpijak dan berpihak pada penghargaan dan martabat, cepat, tepat, dan itu juga bisa diantisipasi dengan health digitalization. Mudah-mudahan sehat masyarakat Indonesia, peduli pemerintah, maka martabat kemanusiaan terjaga sesuai dengan amanah konstitusi. Pasal 28H poin 1 UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Semua bentuk pelayanan kesehatan itu sifatnya interprofessional collaboration. Ada kerjasama pada berbagai profesi, pada berbagai lini yang kesemuanya bermuara pada keselamatan dan kepuasan pasien. Bukan saatnya lagi mengaku tenaga kesehatan yang serba tahu. Anda boleh menjadi seorang dokter, perawat, bidan, apoteker, radiografer, analis, perekan medis, kesmas, apapun profesi Anda di bidang kesehatan, tapi Anda bukan penentu keselamatan, bukan penentu keberhasilan, apalagi menjamin kesehatan pasien. Yang ada interprofessional collaboration dan dimulai dari penghargaan atas profesi, kelengkapan prosedur untuk memfasilitasi arah komunikasi dan memastikan semuanya menghargai martabat dan memanusiakan manusia. Itu poin saya pikir. Mudah-mudahan pertemuan dan obrolan kita menjadi sumbangsih agar masyarakat mendapatkan informasi yang memadai bagaimana kita harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, berkomunikasi dengan baik, menyalurkan aspirasi yang baik. Tetapi juga kita juga diingatkan bahwa ada peran pemerintah, ada peran provider layanan, rumah sakit, puskesmas, dan juga semua unsur tenaga kesehatan di dalamnya. Dan mudah-mudahan ini juga mendapatkan keberkahan karena saling mengingatkan itu bagian dari nilai-nilai kemanusiaan, menyebarkan kebaikan, dan juga kita mengantisipasi adanya kekurangan di masa datang. Oleh karenanya, pemerintah harus terbuka dalam berkomunikasi, terus meningkatkan layanan, masyarakat yang peduli dan paham bagaimana pengetahuan dan kualitas layanan terus berkembang, dan juga kita berharap organisasi profesi, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, dan berbagai profesi di bidang kesehatan terus-menerus bahu-membahu melakukan komunikasi, ada kerjasama untuk kebaikan negeri. Sehat masyarakat kita, berkah buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.